Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Dhani Hasani. Untuk pertemuan pada kali ini saya akan membahas tentang tugas praktek sesi 2 ya. Yang sesi pertama untuk minggu lalu alhamdulillah saya sudah kerjakan. Untuk yang sesi selanjutnya yaitu tentang materi sistem rem ya. Di sini yang pertama akan saya kerjakan adalah sistem rem manual cakram ya. Itu nanti untuk yang kedua sistem rem tromol ya. Untuk peralatan yang kita gunakan ya, itu ada sedikit banyak di sini ya. Kita bisa lihat satu box ya. Di sini ada peralatan pisau, obeng plus minus, tang, kemudian obeng penunjang lainnya dan kombinasi serta L ya. Kemudian peralatan pengukuran ada mikrometer, ada jangka sorong ya, dan ini ada dial indikator ya. Kemudian alat penunjang lainnya yaitu satu set buku manual. Nah, ini yang kelihatannya juga penting untuk nanti kita melakukan proses pengukuran hasil pada saat nanti kita periksa apakah masih layak digunakan atau tidak, itu nanti tergantung dari hasil yang sesuai dari standar. Nah, pada saat ini kita tahu bahwa kondisi saat ini itu masih dalam pandemi, makanya kita harus wajib memakai masker ya. Berhubung masker ini agak menghambat bicara saya lepas, mohon maaf ya. Nah, oke, setelah saya memperkenalkan beberapa banyak alat yang saya gunakan, kemudian oh ya, ada satu alat yang ketinggalan, yaitu alat garis. Dan ini juga lebih dominan untuk pengukuran jarak bebas ya. Nah, setelah beberapa alat ini kita temukan, kemudian langkah selanjutnya kita langsung menuju ke menaruh sepeda motor sesuai dengan tempatnya, yaitu saya taruh di sini di backing. Ini kondisi sepeda motor ya, kondisi sepeda motor saya taruh di backing ya. Nah, pekerjaannya utama di sini setelah mempersiapkan sepeda motor sesuai dengan tempatnya, kemudian langkah selanjutnya yaitu pengecekan awal ya. Untuk pengecekan awal di sini kita lakukan pengecekan minyak rem ya, karena kita atau saya pribadi di sini akan mempraktekkan tentang rem cakram terlebih dahulu. Pemeriksaannya untuk minyak rem seperti ini, kita bisa mengundurkan dari atas ya, kita lihat dari atas secara langsung ya, ataupun kalau di sini terlihat masih dalam batas maksimum, itu ada garis ya, terlihat di garis. Nah, tapi kalau kita tidak membongkar lewat atas, kita bisa melihat dari indikator ini, indikator di master cylinder ya, indikator ini. Nah, apabila dalam kondisi lower itu di sini akan terlihat ada kekosongan di minyak remnya, tetapi kalau pada upper itu pasti akan lebih atau tidak terlihat cairan kosong. Setelah kita lihat bahwa kondisi seperti ini, oh ternyata ini masih banyak dan masih layak digunakan, kita pasangkan kembali. Nah, untuk pekerjaan selanjutnya yaitu kita memeriksa ya dari ketebalan brake disc. Nah, di sini sebelum kita melakukan pemeriksaan ya, cara pengukuran itu kita lakukan pemeriksaan secara visual, dilihat apakah ada goresan atau luka di bagian brake disc. Brake disc ini banyak jenisnya ya. Ada yang menggunakan lubang, ada yang menggunakan alur, dan ada yang tidak ada lubangnya ataupun alurnya. Nah, ketika kita sudah melihat secara visual bahwa oh kelihatannya ini masih bisa atau layak digunakan, coba kita cek dengan menggunakan pengukuran. Nah, pengukuran di sini alat yang saya gunakan adalah mikrometer dengan
skala 0 sampai 25. Nah, setelah saya ambil alat mikrometer, saya langsung coba untuk pengukuran. Nah, pengukuran kita tepatkan di areal yang tidak berlubang. Pastikan untuk mikrometer ini sudah disetting atau dikalibrasi supaya hasil lebih tepat. Nah, kita langsung bisa lihat saja, tidak usah dilepas ya. Nah, setelah kita melakukan pengukuran secara visual tadi, kita lakukan pengukuran dengan menggunakan alat. Hasil kita ketahui di sini yaitu 1, 2, 3, 4 lebih 52. Nah, standar di sini yaitu 4 ya. Dan batas servisnya itu 3. Nah, karena di sini masih lebih dari 4, masih tebal ya. Untuk pengukuran di brake disc ini saya simulkan masih baik. Oke, seperti itu. Nah, pekerjaan selanjutnya di pemeriksaan atau pemeliharaan rem cakram di sini yaitu pemeriksaan atau pengukuran keolengan ya. Keolengan brake disc. Ya, tadi sudah kita ketahui bahwa brake disc ini kita ukur ketebalannya masih dalam layak kondisi ya atau baik. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pengukuran keolengan. Walaupun kelihatannya di sini brake disc ini tidak ada keolengan, kita tidak tahu masa jalan sepeda motor ini apakah bisa terkena dari benjolan pas kita mengendarai atau seperti apa. Kita bisa cek keolengan seperti ini untuk menaruh alat ya. Untuk menaruh alat kita pasangkan sesuai dengan anjuran, yaitu kita letakkan di dekat dengan suspensi depan, karena getaran dari roda ini supaya tidak terlalu memberikan getaran besar di alat dial indikator tersebut. Kita pasangkan di samping atau as roda ya. Ini kita kencangkan dengan kunci, kemudian setelah itu kita pasangkan dari dial indikator. Dan untuk pemasangannya harus cepat ya, dan sesuai dengan anjuran. Kita pastikan bahwa untuk dial indikator terpasang kencang di alat tambahan ya. Kemudian setelah itu ada penekanan di antara jarum dari dial indikator. Nah, itu kita posisikan di posisi 0. Kita cek dulu apakah ini sesuai dengan alur dari gerigi atau tidak termasuk di lubang ya, sebelum nanti kita cek pengukurannya. Seperti itu. Kemudian kita coba nolkan lagi. Kita cek. Oke. Oke, kita bisa lakukan pengukuran. Untuk standar dari pengukuran keolengan brake disc yaitu 0,30 batas servisnya. Berarti kalau ada keolengan dari 0,30 mm itu untuk brake disc ini diharapkan diganti ya. Kita coba cek dengan berhati-hati apakah ada keolengan lebih. Keolengan terbesar itu berapa kira-kira? Nah, masih satu strip
ya, 5 belum sampai ke 10 ya, kira-kira belum sampai ke 10, itu kira-kira 5 sampai 6 mili ya. Untuk pengukurannya seperti itu, dan hasil dari keolengan brake disc ini itu saya simpulkan dalam kondisi baik karena belum sampai ke 0,30. Nah, oke, seperti itu kita bisa lepas. Untuk pelepasannya, prosedurnya setelah kita lakukan pengukuran, kita langsung off-kan untuk magnet dari dial indikator ya. Kita lepas, nah, kita taruh bawah karena ini sangat riskan sekali. Kemudian kita lepas untuk alat tambahannya. Oke, seperti itu. Ini pekerjaan untuk pengukuran keolengan disc brake. Nah, kita lanjut untuk pekerjaan. Oke. Untuk pekerjaan selanjutnya yaitu melepas kaliper dan mengosongkan minyak rem. Nah, melepas kaliper itu seperti biasa kita gunakan peralatan yang sesuai, yaitu kunci L ya, L bintang di sini, kemudian L biasa, L segina. Kita langsung coba untuk melepas kaliper ya. Usahakan posisi dari kaliper tersebut sesuai dengan tangan kita karena supaya untuk mempermudah. Kemudian kita lepas dari baut pengunci padnya. Nah, kita bisa lihat di sini untuk padnya ya, itu ada dua, dari sisi sekunder dan sisi primer. Sisi primer itu yang langsung ada tekanan dari piston, dan yang sisi sekunder itu yang penahan dari tekanan yang ada dari piston master silinder. Nah, setelah kita lepas ya, kemudian kita lakukan untuk pengecekan ketebalan ya, ataupun pengukuran ketebalan di master di kampas padnya. Di sini tertulis untuk ketebalan pad ya, itu sampai ke alur atau kalau secara visual itu habis alur ini. Ini ada 3 alur ya. Itu alurnya tidak terlihat, berarti kampas atau pad ini sudah habis. Maka harus segera diganti. Ketika kita mengecek menggunakan alat ya, itu kita bisa pastikan seperti ini. Ini kita langsung lihat hasil 4 ya. 3 belum ada 4 ternyata, itu masih layak pakai, standarnya di bawah 2. Tapi kalau tertulis di sini sampai alur, ketika primer dan sekunder ini tidak layak pakai, berarti alur dari kedua kampas atau pad tersebut sudah tidak terlihat. Nah, kemudian setelah kita cek menggunakan peralatan, kita juga diharuskan membersihkan dari pad tersebut dari kotoran. Nah, cara membersihannya kita menggunakan peralatan tambahan ya, yaitu amplas ya. Kita gunakan amplas yang sesuai, dan caranya seperti ini. Pastikan semua bagian dari pad itu teramplas semua atau bersih ya, dari kotoran.
setelah kita melakukan pengaplasan pembersihan, kita juga alangkah baiknya menyemprot dengan untuk proses selanjutnya setelah nanti atau setelah saya coba untuk membersihkan pet, mengukur pet ya, dan ternyata keadaan dari pet ini masih layak digunakan, kita mencoba untuk mengosongkan minyak rem atau minyak hidrolik di sini. Caranya seperti ini, kita pasangkan secara tidak terlalu kencang ya, kemudian kita tangan kiri sebelah atas menuju ke handle rem, kemudian kita yang tangan satunya untuk memegang alat khusus untuk mengendorkan dari netel pembuangan master silinder rem. Setelah kita kendorkan, coba kita rem berkali-kali ya sampai di sini terisi full. Ini cara untuk pengosongan minyak rem atau cairan rem seperti itu. Untuk pengerjaan selanjutnya, ketika tadi kita sudah lakukan pengosongan, kemudian pembersihan pet, ya, pengukuran pet, keolengan, ya. Langkah selanjutnya yaitu kita memasang kembali untuk rakitan dari master caliper, yaitu memasang antara kamar primer dan kamar sekunderi. Kita lakukan seperti ini. Secara langsung kita masukkan dari kedua atas, kemudian kita pasangkan dari baut pengunci. Kita lakukan pengencangan dari kedua baut pengunci. Tidak usah terlalu kencang terlebih dahulu karena ini untuk memastikan supaya kedua pet tersebut tepat pada posisi. Kemudian kita langsung masukkan menuju ke petnya atau bibitan dari master silinder. Kiranya kurang lebar, kita lebarkan sedikit. Untuk setelah kaliper terpasang di tempatnya, kita langsung kencangkan untuk mur atau baut pengait ya, antara dudukan master kaliper dengan kalipernya. Kita menggunakan kunci. Setelah kita kencang penguncinya, kemudian kita langsung kencangkan di pengunci dari petnya. Oke, kita langsung kencangkan. Kita kencangkan ya. Kemudian setelah kita terpasang semua, tadi kita melakukan pengosongan secara otomatis. Kita perlukan untuk proses selanjutnya yaitu blending ya, atau pengeluaran udara palsu. Ketika kita sudah lepas dari proses pengosongan ya, kita coba untuk blending. Sebelum kita blending, kita cek dulu dari master silinder atas ya. Apabila untuk minyak rem ya, itu dalam kondisi kurang, kita harus melakukan menambah tersebut. Kita langsung proses menambahi ya. Nah, kita langsung melakukan proses pengisian kembali minyak rem ya. Kita cek, oh seperti kondisi seperti ini sudah cukup. Pada kondisi upper kita langsung tutup kembali dari minyak remnya, kemudian kita tutup kembali untuk di master silindernya. Kita kencangkan kedua baut, tidak usah terlalu kencang dulu karena nanti bisa saja kita melakukan pengisian kembali.
Kemudian langkah selanjutnya kita blending atau mengeluarkan udara palsu, sehingga proses dari kerja cakram atau kerja rem hidrolik cakram ini bisa bekerja dengan baik. Caranya seperti ini, kita masukkan untuk ke lubang atau nempel pembuangan ya. Kita cek, oh ini masih ada udara palsu ya di areal di selang ataupun di kaliper ataupun di master ya. Kita langsung melakukan proses pengosongan ya, atau pengeluaran udara palsu. Kita menggunakan kunci spesial seperti ini, kita kendorkan. Kita cek, apabila masih terasa tidak ada tekanan, berarti itu ada udara palsu yang tersimpan. Kita cek terus menerus ya, sambil kita kencangkan, sambil kita tahan, kemudian kencangkan lagi, kita kendorkan, terus kita kocok lagi, kita kendorkan. Ini ada keluar, sehingga udara palsu di sini bisa keluar dan ada sedikit minyak keluar. Kemudian ketika handle rem sudah terasa keras, berarti untuk mengeluarkan udara palsu sudah berhasil. Kita langsung berangkat Nah, untuk setelah tadi kita melakukan pengeluaran udara palsu atau pembuangan udara palsu, kita di sini melihat bahwa di kinerja rem ini sudah ada tekanan ya. Kita bisa cek apakah di sini dari kerja rem ini sesuai dengan standar dari jarak main bebas rem antara handle rem dengan gas itu 10 sampai 20. Kita coba cek di sini 0 di titik handle-nya, kemudian kita tarik ke belakang sampai ke 20. Di sini sudah cukup karena sudah sesuai dengan standar 10 sampai 20. Kalau seperti itu berarti tandanya di penyetelan ataupun pemeriksaan dan lain sebagainya di kinerja rem sudah terpenuhi. Seperti itu untuk pengukuran jarak main bebas rem cakram. Oke, terima kasih. Nah, baik, tadi sudah kita lakukan proses yang namanya beberapa pemeriksaan dari awal, pengecekan minyak rem, pengecekan visual selang, kemudian backpack, lepas pennya, mengukur ketebalan pennya, kemudian melangsungkan minyak rem, dan terakhirnya itu memberi penyiaran kembali dan mengeluarkan udara palsu dan menyetel jarak main bebas. Dari pekerjaan tersebut saya simpulkan untuk saudara ini masih layak digunakan karena dalam ketentuan standar. Untuk kesimpulan praktek minyak rem ini, kita perlu berhati-hati, kita perlu waspada karena di sini banyak tumpahan minyak rem ya, supaya tidak langsung terkena mata ataupun